Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Oktaviana dari kelompok 6. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang kebudayaan, pengertian, dan unsur-unsurnya. Ada 3 istilah yang semakna dengan kebudayaan, yaitu kultur, civilization, dan kebudayaan. Kebudayaan dimaknai sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Berikut beberapa pengertian kebudayaan menurut S. Takdir Ali Syahbana. Yang pertama, kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang terjadi dari unsur-unsur yang berbeda-beda, seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, dan adat istiadat. Yang kedua, kebudayaan adalah warisan sosial atau tradisi. Yang ketiga, kebudayaan adalah cara, aturan, dan jalan hidup manusia. Yang keempat, kebudayaan adalah penyesuaian manusia terhadap alam sekitar dan cara-cara manusia menyelesaikan persoalan. Yang kelima, kebudayaan adalah hasil perbuatan atau kecerdasan manusia. Yang keenam, kebudayaan adalah hasil pergaulan atau perkumpulan manusia. Unsur-unsur kebudayaan yang terdapat dalam pandangan Malinowski yaitu organisasi ekonomi, alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan, organisasi kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Al-Hafif Maulana Kudus sebagai pemateri kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang berjudul Pendekatan Kebudayaan Terhadap Agama. Konsep mengenai kebudayaan terhadap agama dapat digunakan sebagai alat atau kacamata untuk mendata dan mengkaji serta memahami agama. Bila agama dilihat dengan menggunakan kacamata agama, maka agama diperlakukan sebagai kebudayaan, yaitu sebagai sebuah pedoman bagi kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat tersebut. Agama dilihat dan diperlakukan sebagai pengetahuan dan keyakinan yang dipunyai oleh sebuah masyarakat, yaitu pengetahuan dan keyakinan yang kudus dan sakral yang dapat dibedakan dari pengetahuan dan keyakinan sakral dan yang profan yang menjadi ciri dari kebudayaan. Pada waktu kita melihat dan memperlakukan agama sebagai kebudayaan, maka yang kita lihat adalah agama sebagai keyakinan yang hidup yang ada di dalam masyarakat. Dan bukan agama yang ada dalam teks suci, yaitu dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebagai sebuah keyakinan yang hidup dalam masyarakat, maka agama menjadi bercorak lokal, yaitu lokal sesuai dengan kebudayaan dari masyarakat tersebut. Mengapa demikian? Untuk dapat menjadi pengetahuan dan keyakinan dari masyarakat yang bersangkutan, maka agama harus melakukan berbagai proses perjuangan dalam meniadakan nilai-nilai budaya yang bertentangan dengan keyakinan hakiki dari agama tersebut. Dan untuk itu juga harus dapat menyesuaikan nilai-nilai hakikinya dengan nilai-nilai budaya serta unsur kebudayaan yang ada, sehingga agama tersebut dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai unsur dan nilai-nilai budaya dari kebudayaan tersebut. Dengan demikian, maka agama akan dapat menjadi nilai-nilai budaya dari kebudayaan tersebut. Bila agama telah menjadi bagian dari kebudayaan, maka agama juga menjadi bagian dari nilai-nilai budaya dari kebudayaan tersebut. Dengan demikian, maka berbagai tindakan yang dilakukan oleh para warga masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan mereka dalam sehari-harinya juga akan berlandaskan pada etos agama yang diyakini. Dengan demikian, nilai-nilai etika dan moral agama akan terserap dan tercermin dalam berbagai peranata yang ada dalam masyarakat tersebut. Sebaliknya, bila yang menjadi inti dan yang hakiki dari kebudayaan tersebut adalah nilai-nilai budaya yang lain, maka nilai-nilai etika dan moral agama yang dipeluk oleh masyarakat tersebut hanya akan menjadi pemanis mulut saja, atau hanya penting untuk upacara-upacara saja. Apakah gunanya menggunakan pendekatan kebudayaan terhadap agama? Yang terutama adalah kegunaannya sebagai alat metodologi untuk memahami corak keagamaan yang dipunyai oleh sebuah masyarakat.
dan para warganya. Kegunaan kedua, sebagai hasil lanjutan dari kegunaan utama tersebut, adalah untuk dapat mengarahkan dan menambahkan keyakinan agama yang dipunyai oleh para warga masyarakat tersebut, sesuai dengan ajaran yang benar menurut agama tersebut, tanpa harus menimbulkan pertentangan dengan para warga masyarakat. Yang ketiga, seringkali sesuatu keyakinan agama yang sama dengan keyakinan yang kita punyai itu dapat berbeda-beda. Dapat berbeda-beda dalam berbagai aspeknya yang lokal. Tetapi dengan memahami kondisi lokal tersebut, maka kita dapat menjadi lebih toleran terhadap aspek-aspek lokal tersebut. Karena memahami bahwa bila aspek-aspek lokal dari keyakinan agama masyarakat tersebut dirubah, maka akan terjadi perubahan dalam berbagai peranata yang ada dalam masyarakat tersebut, yang akhirnya akan menghasilkan perubahan kebudayaan yang hanya akan merugikan masyarakat tersebut, karena tidak sesuai dengan kondisi-kondisi lokal lingkungan hidup masyarakat tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairuni Sarambe. Saya perwakilan dari kelompok 6. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang Islam dan kebudayaan Indonesia. Islam secara terminologis adalah agama wahyu yang berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia, dimanapun dan kapanpun yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang terjadi dari unsur-unsur yang berbeda seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, serta adat dan istiadat. Tumbuh kembangnya Islam di Indonesia diolah sedemikian rupa oleh para juru dakwah dengan melalui berbagai macam cara, baik melalui bahasa maupun budaya, seperti halnya yang dilakukan oleh para wali Allah di Pulau Jawa. Para wali Allah tersebut dengan segala kehebatannya dapat menerapkan ajaran dengan melalui bahasa dan budaya setempat secara nyata dapat ditunjukkan dengan adanya masjid-masjid tua yang kemudian diperbaiki dan ditambah instruksi barunya dan mengganti tiang-tiang kayu dengan tiang-tiang batu atau beton, lantai batu dengan ubin, dan dinding sekat dengan tembok kayu. Peninggalan Islam yang dapat kita saksikan hari ini merupakan perpaduan antara kebudayaan Islam dan kebudayaan setempat. Hasil-hasil kebudayaan yang bercorak Islam dapat kita temukan antara lain dalam bentuk bangunan seperti masjid, makam, serta seni. Yang selanjutnya akan dibahas oleh pemateri keempat. Terima kasih. Kenalkan, saya Tika Widya Astuti, saya pemateri keempat. Saya akan membawakan judul peninggalan dalam bentuk bangunan. Yang pertama, ada masjid. Masjid merupakan tempat salah satu umat Islam untuk beribadah. Di zaman sekarang, banyak sekali masjid di berbagai daerah. Namun, biasanya masjid didirikan di tepi barat alun-alun dekat istana. Masjid merupakan tempat bersatunya rakyat sebagai makhluk ilahi. Ciri-ciri masjid adalah adanya kubah di atas atap yang biasanya berbentuk limas. Dan ada beberapa juga masjid yang memiliki menara tempat muazin untuk menyuarakan azan dan memukul beduk. Salah satu contohnya adalah Masjid Kudus yang memiliki struktur bangunan yang mirip dengan Balai Kulkul di Pura Taman Ayun. Peninggalan sejarah dalam bentuk masjid antara lain: yang A, Masjid Banten berbangunan beratap tumpang; yang B, Masjid Demak yang dibangun oleh para wali; yang C, Masjid Kudus memiliki menara yang bangunan dasarnya serupa Meru; yang D, Masjid Keraton, Surakarta, Yogyakarta, dan Cirebon beratap tumpang; yang E, Masjid Agung Pondok Tinggi yang beratap tumpang;
Yang F, masjid tua di Kota Waringin di Kalimantan Tengah yang dibangun oleh ulama penyiar-siar pertama di Kalimantan Tengah. Yang G, Masjid Raya Aceh dan Masjid Raya Deli dibangun zaman Sultan Iskandar Muda. Yang kedua, makam dan nisan. Makam memiliki daya tarik tersendiri karena makam merupakan hasil kebudayaan. Makam biasanya juga memiliki nisan yang berfungsi untuk menuliskan nama seseorang yang menghuni makam tersebut atau seseorang yang sudah meninggal. Makam para wali atau ulama biasanya diberikan atap atau rumah yang disebut kubah di dalam bentuk yang sangat indah. Berikut nama-nama makam peninggalan sejarah dan wali. Yang pertama, ada makam Sunan Langkat. Yang kedua, makam Sunan Wali Songo. Yang ketiga, makam Imogiri di Yogyakarta. Yang keempat, makam Raja Goa. Yang selanjutnya, peninggalan sejarah dalam bentuk nisan. Yang pertama, di Leran, Gresik, Jawa Timur, terdapat batu nisan bertuliskan bahasa dan huruf Arab yang memuat keterangan tentang meninggalnya seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Maimun yang berangka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Yang kedua, di Sumatera atau di pantai timur Laut Aceh Utara, ditemukan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangka tahun 696 Hijriah atau 297 Masehi. Yang ketiga, di Sulawesi Selatan, ditemukan batu nisan Sultan Hasanuddin. Yang keempat, di Banjarmasin ditemukan batu nisan Sultan Suryana Shah. Dan yang terakhir, batu nisan di Troloyono dan Trowulan. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sartika Mardianti sebagai pemateri kelima akan menjelaskan tentang peninggalan dalam bentuk karya seni. Peninggalan Islam dalam bentuk karya seni ini terbagi atas seni ukir dan seni pahat, seni pertunjukan, seni lukis, dan juga seni sastra. Yang pertama, seni ukir dan seni pahat ini dapat kita jumpai di masjid-masjid di Jepara. Yang kedua yaitu seni pertunjukan. Seni pertunjukan ini berupa rebanan dan juga tarian. Contoh tariannya adalah tarian Saudati. Yang ketiga yaitu seni lukis. Seni lukis yang sangat menarik adalah kaligrafi. Kaligrafi merupakan menggambar dengan menggunakan huruf-huruf Arab. Contohnya terdapat di makam Malik As-Saleh yang ada di Samudra Pasai. Yang keempat yaitu seni sastra. Seniman muslim sangat banyak sekali menghasilkan seni sastra. Salah satu di antaranya yaitu syair, hikayat, suluk, babat, dan juga kitab-kitab. Hamzah Fanshuri merupakan seorang penyair muslim yang telah banyak menghasilkan syair. Salah satu syairnya yang terkenal adalah syair dagang. Selanjutnya yaitu hikayat. Hikayat merupakan karya sastra yang berisi tentang dongeng atau cerita yang berkaitan dengan tokoh sejarah. Peninggalan Islam dalam bentuk hikayat ini diantaranya ada hikayat Hang Tuah dan hikayat Si Miskin. Selanjutnya yaitu suluk. Suluk merupakan kitab-kitab yang mempelajari tentang tasawuf. Peninggalan Islam dalam bentuk suluk ini diantaranya ada suluk Sunan Bonang. Selanjutnya yaitu babat. Babat merupakan cerita sejarah yang di dalamnya banyak terdapat unsur mitos dan kepercayaan masyarakat yang kadang tidak masuk akal. Peninggalan Islam dalam bentuk babat ini diantaranya babat Tanah Jawi, babat Raja-Raja Riau. Yang terakhir yaitu kitab-kitab. Peninggalan Islam dalam bentuk kitab-kitab ini diantaranya ada kitab Manik Maya dan kitab Niti Seruti. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.